Shalom teman-teman Youth PPA Business 90. Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan. Pada memasuki fiskal awal 2023-2024 ini, kelas pemuritan tetap melaksanakan kegiatannya. Dan pada tahun ini kita mempunyai visi, yaitu menjadi murid Yesus dan menghidupi karakternya. Di bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar tentang karakter penuh perhatian. Jadi, mari kita simak materi penuh perhatian pada hari ini. Penuh perhatian adalah sikap sungguh-sungguh mau mengerti dengan cara memusatkan perhatian dan mendengarkan hal-hal yang baik dan benar. Jadi, penuh perhatian adalah kita mau memusatkan pikiran kita kepada hal baik yang kita dengar. Tidak hanya sampai situ, tapi kita juga mau mengimpartasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada Lukas 8 ayat 18 berkata, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya." Penuh perhatian dalam bahasa Latin disebut attente, artinya listen carefully. Penuh perhatian adalah sebuah sikap yang serius, memusatkan perhatian, fokus untuk menyimak hal-hal yang penting. Jadi seperti yang di awal tadi, penuh perhatian adalah ketika kita mau fokus untuk mendengarkan dan juga memperhatikan apa hal-hal yang penting. Kemudian kita mau mengimpartasikannya ke dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari kita. Dalam Lukas 8 ayat 18, melalui perumpamaan tentang pelita, Yesus menyampaikan bahwa betapa pentingnya kehidupan kita sebagai terang. Makna penting ini harus diperhatikan dengan penuh perhatian. Jadi, kita harus fokus dan memusatkan pikiran kita kepada apa yang dikatakan oleh Yesus lewat firman Tuhan. Dikatakan oleh Yesus bahwa konsep penuh perhatian harus diwujudkan dari konsep mendengar yang atentif. Jadi, mendengar yang penuh perhatian atau mendengar yang penuh dengan fokus dan juga mendengarkan hal-hal yang baik. Allah meminta agar kita memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk mendengar suaranya. Karena kita mendengarnya dengan penuh perhatian, maka kita akan hidup. Jadi, kita perlu fokus untuk mendengarkan suara-suara Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Kemudian Paulus menegaskan dalam 1 Timotius 4 ayat 15 bahwa Timotius harus memusatkan perhatiannya kepada ajaran kitab suci dan hidup di dalamnya agar ada kemajuan yang nyata. Begitu pula dengan kita juga harus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan lewat ajaran firman Tuhan yang ada pada Alkitab. Bukan saja kita perlu perhatian kepada Tuhan, akan tetapi kita juga harus penuh perhatian kepada nasihat atau perintah orang tua, guru, maupun pembimbing rohani kita yang ada di PPA dan juga gereja, termasuk para mentor. Dengan demikian, sikap yang penuh perhatian bila dilakukan akan memberikan kehidupan, dan kehidupan itu bukan hidup yang biasa-biasa saja, melainkan kehidupan yang penuh dengan kemajuan. Jadi dalam hidup kita tidak hanya fokus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, tapi kita juga harus memusatkan perhatian kita kepada nasihat dan ajaran orang tua, guru, serta mentor-mentor yang ada di PPA. Karena hidup kita itu tidak hanya pusatnya pada Tuhan, tapi juga kepada sesama. Karena kita hidup di dunia ini dan kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka dalam hidup kita juga harus memiliki sifat-sifat yang serupa dengan Allah. Nah, kemudian penerapannya adalah yang pertama, apakah kita hari-hari sudah penuh perhatian kepada suara Tuhan atas hidup kita? Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita? Atau suara Tuhan kita hanya anggap angin lalu saja dan kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Kemudian yang kedua, apakah kita sudah penuh perhatian atas setiap firman yang kita baca? Apakah setiap ayat yang kita baca itu hanya kita sekedar baca sebagai rutinitas, atau kita mau memusatkan perhatian kita pada ayat tersebut dengan fokus membaca dan kemudian meminta hikmat kepada Tuhan untuk dapat memahami ayat-ayat tersebut, sehingga ayat-ayat tersebut dapat kita impartasikan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian, apakah kita sudah penuh perhatian atas setiap nasihat atau perintah dari orang tua, guru, dan pembimbing kita di gereja maupun di PPA seperti para mentor? Apakah kita mau mendengarkan nasihat mereka seperti kita mendengarkan nasihat Tuhan? Karena percuma kita mau mendengarkan nasihat Tuhan, tetapi kita tidak mau mendengarkan nasihat orang tua dan juga mentor kita. Karena para orang tua dan juga para mentor kita adalah orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk membimbing kita di dalam kehidupan dunia ini.
Tanpa mereka, tanpa nasihat dan juga ajaran mereka, kita akan tersesat di dalam kehidupan yang sangat gelap ini di dunia ini. Karena tidak hanya melalui Tuhan, tapi kita juga perlu tuntunan dan juga nasihat dari para orang tua dan juga para mentor yang dengan sabar dan juga setia membimbing kita dalam kehidupan ini. Saya mengajak teman-teman youth semua untuk kita memusatkan perhatian kita dan juga fokus untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus dan juga ajaran serta nasihat para orang tua dan juga mentor, sehingga kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak hilang arah dan bingung kemana kita harus berjalan, apa tujuan hidup kita dan apa perbuatan yang baik yang harus kita lakukan, sehingga kita menghasilkan buah-buah roh yang bisa dinikmati oleh banyak orang termasuk diri kita sendiri. Ketika kita memiliki sifat-sifat Allah dalam hidup kita, maka kita akan hidup dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan kita mampu menjadi berkat kepada sesama kita. Dan juga orang-orang bisa merasakan dampak positif yang ada dalam diri kita. Kita pun juga akan merasa lebih bahagia dan sukacita karena kita mampu memberikan berkat dan juga dampak positif kepada lingkungan sekitar kita. Mari kita sama-sama untuk memusatkan perhatian kita kepada suara Tuhan dan juga kepada nasihat dan ajaran orang tua serta mentor-mentor kita. Kita akan sama-sama untuk belajar untuk memusatkan perhatian kita kepada hal-hal yang baik dan juga benar. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.